Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas tentang kegiatan pendukung bimbingan konseling dari kelompok 7 yang beranggotakan Ratu Berliana Paslah, Nur Syamsi Agustin, Atika Reski Pratiwi, dan Melati, dengan dosen pengampu Dr. Afdal SPD MPD Kons. Yang pertama, kegiatan pendukung bimbingan konseling. Kegiatan pendukung dan bimbingan konseling meliputi kegiatan pokok aplikasi instrumentasi dan bimbingan konseling, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Semua jenis kegiatan pendukung dilaksanakan secara langsung, dikaitkan pada keempat bidang bimbingan, serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan klien. Hasil kegiatan pendukung dipakai untuk memperkuat satu atau beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling. Berikut menurut Prayitno, tahun 1997, halaman 95. Selanjutnya, adanya kegiatan pendukung BK. Ada 6 kegiatan pendukung bimbingan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumentasi bimbingan konseling. Yang kedua, himpunan data. Yang ketiga, kunjungan rumah. 4, konferensi kasus. Yang kelima, tampilan kepustakaan dan alih tangan kasus. Yang pertama, ada aplikasi instrumentasi bimbingan konseling. Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk pengumpulan data dan keterangan tentang peserta didik atau klien atau konseli, keterangan tentang lingkungan peserta didik atau konseli, dan lingkungan yang lebih luas. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Aplikasi instrumentasi bimbingan konseling. Jadi, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, instrumentasi yang dipakai harus sahih dan terandalkan. Yang kedua, ada pemakai instrumen atau konselor bertanggung jawab atas pemilihan instrumen. Yang ketiga, pemakaian instrumen harus disiapkan secara matang. Yang keempat, tes atau instrumen apapun hanya merupakan salah satu sumber dalam rangka memahami individu secara lebih luas dan mendalam. Dan yang terakhir, ada dan dipergunakannya berbagai instrumentali bukanlah syarat mutlak bagi pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling. Selanjutnya, ada materi umum aplikasi instrumentasi bimbingan konseling. Yang pertama, kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemampuan dan kondisi mental dan fisik klien. Yang ketiga, kemampuan dan pengenalan lingkungan dan hubungan sosial. Yang keempat, sikap, kebiasaan, keterampilan, dan kemampuan belajar. Yang kelima, informasi karir dan pendidikan. Yang keenam, kondisi keluarga dan lingkungan. Berikut menurut Prayitno tahun 1997, halaman 95. Yang kedua, ada himpunan data. Himpunan data yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik, klien, atau konseli. Himpunan data perlu diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Dalam himpunan data ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti data akurat dan lengkap, data harus diperbaharui, data harus disusun secara teratur dan rapi sesuai format sistem tertentu, data bersifat rahasia, dan data harus ditambah dan dikurangi sesuai perkembangannya. Materi umum himpunan data. Yang pertama, identitas siswa atau klien dan keluarga. Yang kedua, hasil aplikasi instrumentasi. Yang ketiga, hasil belajar, karya tulis, dan rekaman kemampuan siswa. Yang keempat, catatan anekdot. Yang kelima, informasi pendidikan dan jabatan.
Yang keenam, laporan dan catatan khusus. Selanjutnya ada konferensi kasus. Konferensi kasus ini merupakan kegiatan pendukung pelayanan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi tertuntaskannya permasalahan tersebut. Pertemuan dalam rangka konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Tujuan konferensi kasus. Tujuan umum dari konferensi kasus yaitu mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat, menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam rangka penanganannya, dan untuk kepentingan konseling yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan khusus konferensi kasus. Yang pertama, semakin dipahami secara mendalam permasalahan, mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan. Yang ketiga, pengentasan masalah konseling yang dibahas. Yang keempat, untuk pengembangan dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, terpeliharanya aktualisasi konseling atau advokasi. Komponen konferensi kasus. Yang pertama, adanya kasus. Kasus ini merupakan masalah konseling yang sedang ditangani oleh konselor, masalah yang belum tertangani oleh konselor, kondisi lingkungan yang terindikasi atau berpotensi bermasalah, laporan terjadinya masalah tertentu, isu yang patut ditanggapi dan dapat penanganan yang memadai. Yang kedua, adanya peserta kegiatan. Yang pertama, individu, seseorang atau lebih yang secara langsung mengalami masalah. Individu yang terindikasi mengalami masalah, orang-orang yang berperan penting berkenaan dengan masalah yang dibahas, orang yang dapat memberikan sumbangan bagi tercapainya kesepakatan, dan ahli berkenaan dengan masalah yang dibahas. Operasional kegiatan konferensi kasus. Yang pertama, adanya perencanaan, adanya pelaksanaan, adanya evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Dalam perencanaan, kita harus menetapkan kasus, meyakinkan konseli tentang pentingnya konferensi kasus, menetapkan peserta konferensi kasus, menetapkan waktu dan tempat, menyiapkan kelengkapan bahan materi, menyiapkan fasilitas penyelenggaraan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan, kita harus mengkomunikasikan rencana konferensi kasus dan menyelenggarakan konferensi kasus. Setelah terjadinya pelaksanaan konferensi kasus, adanya evaluasi. Dalam evaluasi ini terdapat kelengkapan dan kemanfaatan konferensi kasus, serta komitmen peserta, dan proses pelaksanaan konferensi kasus. Selanjutnya, adanya analisis hasil evaluasi, yaitu analisis hasil konferensi kasus tersebut. Setelah analisis hasil evaluasi, adanya tindak lanjut. Dalam tindak lanjut ini, kita menggunakan hasil analisis untuk melengkapi data dan memperkuat komitmen penanganan. Selanjutnya, mempertimbangkan apakah perlu konferensi kasus tersebut dilanjutkan. Dan yang terakhir, adanya laporan. Laporan ini menyusun laporan kegiatan kunjungan rumah, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikannya. Selanjutnya, adanya kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini merupakan kegiatan pendukung pelayanan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi tertuntaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan ke rumahnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Tujuan kunjungan rumah. Yang pertama, ada tujuan umum, yaitu diperolehnya data yang lebih lengkap dan akurat berkenaan dengan masalah konseli serta komitmen orang tua dan anggota keluarga lain untuk penanggulangan masalah konseli. Dan tujuan khususnya, yang pertama, lebih dipahaminya kondisi konseli. Yang kedua, pengentasan masalah konseli akan lebih intensif.
Yang ketiga, pemecahan masalah yang disebabkan faktor keluarga. Operasional kegiatan kunjungan rumah. Yang pertama, perencanaan. Menetapkan kasus yang memerlukan kunjungan rumah, meyakinkan konseli pentingnya kunjungan rumah tersebut, menyiapkan data yang perlu dikomunikasikan, menetapkan materi kunjungan rumah, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, adanya mengkomunikasikan rencana kunjungan rumah kepada pihak terkait, melakukan kunjungan rumah. Selanjutnya, evaluasi. Dalam evaluasi adanya proses pelaksanaan kunjungan rumah, kelengkapan dan kekurangan hasil kunjungan rumah, serta komitmen orang tua atau wali atau keluarga, dan penggunaan data hasil kunjungan rumah dalam pengentasan masalah konseli. Selanjutnya, adanya analisis hasil evaluasi. Analisis efektivitas penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap pengentasan masalah konseli. Dan adanya tindak lanjut. Dalam tindak lanjut ini, kita mempertimbangkan apakah perlu kunjungan rumah ulang atau lanjutan, dan mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data hasil kunjungan rumah. Dan yang terakhir, adanya laporan. Kita menyusun laporan kegiatan kunjungan rumah, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikannya. Selanjutnya, adanya tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan ini menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Tujuan tampilan kepustakaan ini ada 3. Yang pertama, melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan tertulis dan atau rekaman lainnya yang ada dalam tampilan kepustakaan. Yang kedua, mendorong klien memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengentasan masalah dan pengembangan diri pihak-pihak yang bersangkutan, dan mendorong klien untuk dapat memanfaatkan pelayanan konseling secara lebih langsung dan berdaya guna. Komponen tampilan kepustakaan. Yang pertama ada konselor. Konselor adalah tenaga profesi pelayanan konseling yang menyelenggarakan berbagai jenis layanan konseling dan kegiatan pendukungnya. Yang kedua, adanya peserta kegiatan. Peserta yang terkait dengan kegiatan TKP adalah individu-individu, baik sendiri, kelompok, atau kelas tertentu yang berkepentingan dengan pengaksesan terhadap bahan kepustakaan tertentu. Dan bahan tampilan kepustakaan. Bahan tampilan kepustakaan sangat bervariasi, baik dalam jenis materinya maupun tingkat kesulitan dalam pemahamannya. Operasional kegiatan. Tampilan kepustakaan. Yang pertama, adanya persiapan dan pengoperasian. Yang kedua, monitoring pelaksanaan dan penilaian dan teknik lanjutan. Alih tangan kasus. Alih tangan kasus merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami klien dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten, seperti kepada guru mata pelajaran atau konselor, dokter, serta ahli lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dihadapinya melalui pihak yang lebih kompeten. Tujuan alih tangan kasus ini ada umum dan khusus. Tujuan umumnya adalah diperolehnya pelayanan yang optimal, setuntas mungkin atas masalah yang dialami klien. Dan tujuan khususnya adanya fungsi pengentasan, fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dan fungsi advokasi. Komponen alih tangan kasus. Komponen alih tangan kasus ini ada ahli lain, konselor, dan klien. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang kegiatan pendukung bimbingan konseling. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Ainal Fikri dari pendidikan matematika, selanjutnya Rika Heliana dari pendidikan biologi, dan Ari Fahilmi Afayat dari pendidikan geografi. Kegiatan pendukung BK yang akan kami bahas ada 6. Yang pertama yaitu aplikasi instrumentasi BK, yang kedua himpunan data, yang ketiga kunjungan rumah, selanjutnya itu konferensi kasus, yang kelima kepustakaan, dan yang keenam alih tangan kasus. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling agar diperoleh data tentang kondisi tertentu atas diri klien atau siswa, dan kemudian data tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu himpunan data. Himpunan data merupakan suatu upaya penghimpunan, penggolongan, dan pengemasan data dalam bentuk tertentu, bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing peserta didik, dan membantu siswa memperoleh pemahaman dirinya sendiri. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kunjungan dilakukan apabila data siswa untuk kepentingan layanan BK belum atau tidak diperoleh melalui wawancara dan angket. Tujuannya untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, serta bertujuan untuk menggalang komitmen antara orang tua dan anggota keluarga lainnya dengan pihak sekolah yang berkenaan dengan pemecahan masalah siswa. Yang keempat yaitu konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor guna membahas suatu permasalahan dan arah memecahnya. Tujuan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang terkait dengan kasus dalam rangka pemecahan masalah. Yang kelima yaitu tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatannya. Selanjutnya, kegiatan pendukung tampilan kepustakaan membantu peserta didik dalam memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor pada khususnya dan dalam pengembangan diri pada umumnya. Dalam kasus merupakan upaya mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab memecahkan masalah atau kasus tertentu yang dialami siswa kepada orang lain yang lebih mengetahui dan berwenang. Tujuannya itu untuk memperoleh pelayanan yang lebih optimal dan pemecahan masalah klien secara lebih tuntas. Baiklah, mungkin sekian materi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.